Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas sebuah topik tentang neraca pembayaran dan moneter internasional yang merupakan salah satu pokok bahasan dari mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional. Di dalam pembahasan mengenai neraca pembayaran, tentu dalam bayangan kita muncul apa bedanya neraca pembayaran dengan neraca perusahaan. Pada prinsipnya, konsep neraca baik itu di dalam perusahaan maupun neraca pembayaran itu mencatat hal yang sama, yakni pencatatan terhadap transaksi-transaksi yang menciptakan hak dan transaksi-transaksi yang menciptakan kewajiban bagi para pelaku ekonomi. Tentu kalau kita bicara neraca pembayaran internasional adalah pencatatan tentang transaksi-transaksi yang menciptakan hak ketika para pelaku ekonomi melakukan transaksi antar negara. Demikian juga pencatatan transaksi-transaksi yang menciptakan kewajiban ketika para pelaku tadi melakukan transaksi antar negara. Transaksi-transaksi yang menciptakan hak antara lain adalah transaksi ekspor. Karena apa? Dengan ekspor, aktivitas ekspor tadi akan menciptakan hak bagi eksportir. Sebaliknya, transaksi-transaksi impor itu adalah transaksi-transaksi yang menciptakan kewajiban. Karena dengan transaksi impor itu, importir, katakanlah importir Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap pelaku ekonomi di negara lain. Itu adalah kalau transaksi barang. Bagaimana dengan transaksi jasa? Sama pada dasarnya, yakni transaksi-transaksi jasa juga ada transaksi yang menciptakan hak dan transaksi-transaksi yang menciptakan kewajiban. Misalnya, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah salah satu contoh dari transaksi yang menciptakan hak. Sementara transaksi-transaksi yang menciptakan kewajiban, misalnya kalau ada ekspatriat yang bekerja di Indonesia atau tenaga ahli negara lain yang bekerja di Indonesia, maka di sini ada transaksi yang menciptakan kewajiban untuk jasa karena Indonesia harus membayar jasa atas tenaga ahli tersebut. Itu kalau transaksi-transaksi di sektor jasa dan transaksi-transaksi barang. Di dalam transaksi internasional juga mencakup transaksi-transaksi di keuangan, transaksi-transaksi di sektor moneter yang sering kita kenal sebagai transaksi-transaksi modal. Nah, di sana pun juga tercakup transaksi-transaksi yang menciptakan hak dan transaksi yang menciptakan kewajiban. Misalnya kalau investor Indonesia menanamkan modal di negara lain, maka dia berhak mendapatkan dividen. Sebaliknya, kalau misalnya Indonesia punya hutang ke negara lain, maka transaksi tersebut akan menciptakan kewajiban untuk membayar bunga sekaligus juga membayar cicilan utang. Jadi, transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam satu catatan yang kita sebut sebagai neraca pembayaran. Namun sebetulnya di dalam neraca pembayaran bukan hanya mencatat transaksi-transaksi, namun juga mencatat posisi-posisi yang menggambarkan likuiditas keuangan internasional. Nah, di dalam tayangan berikut, secara garis besar, para pemirsa bisa melihat bagaimana struktur neraca pembayaran yang secara umum terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tercakup di dalam transaksi neraca berjalan atau transaksi berjalan yang terdiri dari transaksi-transaksi barang, yakni ekspor-impor, dan juga transaksi-transaksi jasa yang merupakan pembayaran atas faktor produksi, baik itu transaksi, hak maupun transaksi yang menciptakan kewajiban. Nah, transaksi-transaksi barang dan jasa ini di dalam neraca pembayaran kita rangkum dalam transaksi yang kita sebut sebagai transaksi berjalan atau current account. Nah, kemudian transaksi yang berikutnya, yang kelompok yang kedua, yang mencakup transaksi-transaksi modal dan keuangan yang tercatat di dalam
transaksi modal atau capital account dan financial account. Nah, yang tercatat di sana diantaranya adalah transaksi-transaksi utang atau transaksi-transaksi penanaman modal internasional. Baik itu yang merupakan transaksi yang menciptakan hak maupun transaksi-transaksi menciptakan kewajiban. Nah, karena itu di dalam neraca pembayaran kita kelompokkan transaksi tadi dan kita sebut sebagai transaksi-transaksi di atas baris atau transaksi above the line, yakni transaksi berjalan, dan transaksi-transaksi di bawah garis atau below the line, yakni transaksi yang mencakup transaksi capital dan transaksi keuangan. Nah, makanya kita kenal apakah transaksi below the line ataukah transaksi above the line. Sebagaimana sudah tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa di dalam neraca pembayaran bukan hanya dicatat mengenai transaksi tapi juga posisi yang menggambarkan posisi moneter internasional dari sebuah negara. Maka di dalam neraca pembayaran struktur tersebut juga mencakup catatan mengenai posisi antara transaksi berjalan dengan posisi current account. Nah, penjumlahan dari keduanya yang kita sebut sebagai nilai total neraca pembayaran. Nah, perlu para mahasiswa sekalian ketahui bahwa di dalam pencatatan neraca pembayaran sebetulnya itu mencakup transaksi-transaksi barang dan transaksi-transaksi keuangan. Seringkali bahkan biasa terjadi di dalam pencatatan itu transaksi-transaksi keuangan tidak selalu persis sama dengan transaksi-transaksi barang pada waktu yang sama. Sebagai ilustrasi, misalnya tanggal 31 Desember harus dicatat. Sementara transaksi-transaksi yang terjadi secara internasional bukan tidak mungkin transaksi impor misalnya, barang belum datang tetapi importir sudah punya kewajiban untuk membayar. Maka di dalam transaksi keuangan sudah tercatat terjadi pembayaran. Sementara di transaksi barang belum terjadi barang tersebut datang ke Indonesia. Sebaliknya misalnya kalau eksportir Indonesia yang mengekspor ke luar negeri dengan perjanjian dibayar di belakang misalnya, maka yang terjadi dulu adalah transaksi barang. Barang sudah dikirim ke luar negeri namun pembayaran belum datang pada tanggal itu. Nah, atas pencatatan-pencatatan tersebut bukan tidak mungkin pada hari tertentu, katakanlah pada akhir tahun buku tanggal 31 Desember, transaksi-transaksi keuangan itu berbeda dengan transaksi-transaksi barang. Nah, padahal sesungguhnya itu sama. Maka untuk mengetahui berapa transaksi yang belum tercatat, ada komponen yang dinamakan trial and omission. Jadi ada pencatatan error and omission yang belum dicatat. Nah, jadi perbedaan yang dicatat antara transaksi keuangan dan transaksi barang itu ditunjukkan di dalam komponen error and omission atau selisih pencatatan. Nah, sehingga total dari posisi transaksi berjalan dan transaksi modal itu yang menunjukkan posisi dari neraca pembayaran. Para mahasiswa sekalian, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di dalam neraca pembayaran juga dicatat posisi-posisi yang lain. Selain posisi neraca pembayaran, juga dicatat posisi cadangan yang kita kenal sebagai cadangan devisa. Nah, cadangan devisa ini akan naik turun seiring dari nilai dan volume transaksi-transaksi internasional tersebut. Pentingnya dari pembahasan mengenai transaksi-transaksi ini nanti akan kita lihat ketika kita bicara mengenai pengaruh transaksi-transaksi internasional terhadap nilai tukar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita perlu mencatat transaksi-transaksi internasional? Minimal ada beberapa atau paling tidak kita mengenal beberapa hal penting mengapa transaksi-transaksi ini perlu dicatat. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui peranan dari sektor internasional terhadap perekonomian. Baik itu transaksi berjalan yang mencakup
transaksi barang dan jasa, maupun pergerakan modal atau aliran modal masuk dan keluar. Ini sangat penting di dalam perekonomian dan perlu diketahui dari hari ke hari. Yang kedua, kita ingin mengetahui peranan transaksi berjalan tadi. Salah satu hal yang penting di dalam transaksi berjalan adalah pembayaran atas faktor produksi, pembayaran bunga atas utang, pembayaran asuransi, di samping tentu juga aliran ekspor dan impor atau ekspor neto. Yang ketiga, kita juga ingin mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu aliran modal masuk dan aliran modal keluar. Karena aliran modal masuk ini akan menentukan stabilitas ekonomi nasional, baik aliran modal yang bersifat jangka pendek maupun bersifat jangka panjang. Di antara transaksi-transaksi yang tercatat di sana, di antaranya adalah transaksi pembelian saham. Nah, itu menjadi atau transaksi-transaksi aset jangka pendek seperti deposito luar negeri. Nah, itu penting sekali untuk diketahui. Nah, dengan mengetahui itu, nanti kita juga akan mengetahui pula posisi cadangan devisa. Apa arti pentingnya cadangan devisa? Nah, cadangan devisa itu seperti kalau para mahasiswa mempunyai tabungan. Dia akan menentukan apakah kita akan dalam kondisi krisis atau tidak. Kalau Anda kekurangan tabungan, tentu Anda akan panik. Sama halnya di dalam perekonomian nasional. Kalau cadangan devisa menipis, maka akan terjadi kepanikan. Akan terjadi spekulasi. Nah, dengan demikian, cadangan devisa ini menjadi indikator penting untuk mengetahui sekaligus juga untuk memprediksi stabilitas perekonomian. Nah, marilah kita lihat secara sekilas gambaran neraca pembayaran kita. Bagaimana Bank Indonesia mencatat itu. Pada tayangan ini, para pemirsa bisa melihat neraca pembayaran Indonesia yang terdiri dari beberapa komponen yang tadi sudah saya sebut, yakni transaksi berjalan, kemudian capital account, dan posisi variabel internasional yang lain. Nah, berikut ini saya tayangkan contoh dengan angka-angka posisi neraca pembayaran pada tahun 2013 dan 2014. Nah, tentu para mahasiswa bisa mengunduh sendiri gambaran mengenai neraca pembayaran ini di websitenya Bank Indonesia. Dan saya sarankan Anda melakukan itu untuk memahami dengan baik mengenai neraca pembayaran ini. Nah, tentu penting bagi kita membahas neraca pembayaran ini dalam konteks ekonomi Indonesia dari sudut pandang kebijakan moneter. Nah, perlu para pemirsa ketahui juga bahwa saat ini kita menganut rejim nilai tukar mengambang. Nah, pertanyaan penting adalah kebijakan moneter atau kebijakan fiskalkah yang efektif di dalam rejim nilai tukar mengambang ini. Untuk itu, saya akan mendiskusikan dengan Anda, membicarakan dengan Anda mengenai peranan kebijakan moneter ini dengan sistem nilai tukar, baik itu nilai tukar mengambang maupun nilai tukar tetap. Dengan pendekatan yang di dalam moneter internasional kita kenal dengan Mundell-Fleming approach atau pendekatan Mundell-Fleming. Nah, mari kita lihat atau kita asumsikan jika perekonomian menganut sistem nilai tukar tetap. Kebijakan mana yang efektif? Pada grafik yang saya tayangkan ini, para pemirsa bisa memahami secara sekilas bagaimana kebijakan fiskal ataukah kebijakan moneter bekerja dan mana yang efektif. Jika kita menganut sistem nilai tukar yang tetap, nah seperti yang ditayangkan di sini, seandainya ada ekspansi kebijakan fiskal yang ditunjukkan oleh pergeseran kurva IS. Apa akibatnya kalau pemerintah menempuh kebijakan fiskal? Nah, yang kita lihat kalau ada ekspansi fiskal yang berarti kurva IS itu bergeser ke kanan, maka akibat berikutnya adalah tingkat bunga domestik akan naik. Nah, dan kenaikan tingkat bunga domestik ini akan menjadikan perbedaan tingkat bunga dengan luar negeri yang tingkat bunga domestik lebih tinggi daripada tingkat bunga luar negeri. Akibatnya apa? Kalau domestic interest rate naik,
akan terjadi capital inflow atau aliran modal masuk dan nilai tukar akan cenderung naik. Nah, berikutnya ketika nilai tukar cenderung naik, maka akan terjadi pembelian valuta asing. Nah, dalam rangka memelihara kurs yang tetap tadi. Nah, akibat berikutnya, maka permintaan uang domestik akan naik dan ketika jumlah uang domestik naik dan kemudian akibatnya tingkat bunga dalam negeri juga akan turun. Nah, kalau itu terjadi, maka sesungguhnya kita akan kembali pada posisi awal atau dengan kata lain kebijakan fiskal tidak efektif. Nah, bagaimana dengan kebijakan moneter? Nah, dalam nilai tukar tetap, maka kebijakan moneter akan cenderung lebih efektif. Maaf, akan cenderung lebih tidak efektif. Nah, mari kita lihat tayangan di gambar ini. Jadi, kalau terjadi kenaikan suplai dari uang, maka suku bunga domestik itu akan turun dan menyebabkan tingkat bunga domestik lebih rendah dibanding tingkat bunga luar negeri. Akibat lebih jauh, maka terjadi capital outflow dan nilai tukar akan cenderung melemah. Nah, apa yang kemudian terjadi? Akan terjadi kemudian penjualan valuta asing. Nah, dalam rangka menjaga nilai tukar yang tetap tadi. Nah, akibat berikutnya, suplai uang domestik turun dan tingkat bunga domestik naik. Maka bisa kita simpulkan di sini, kebijakan fiskal akan lebih efektif daripada kebijakan moneter jika kurs yang kita anut adalah kurs tetap. Bagaimana kalau kita menganut sistem nilai tukar mengambang sebagaimana yang kita lakukan atau yang kita terapkan di Indonesia saat ini? Di dalam sistem nilai tukar mengambang, kebijakan moneter akan lebih efektif dibanding kebijakan fiskal. Nah, dengan tayangan ini kita bisa lihat ya bahwa kebijakan moneter akan lebih efektif dibanding kebijakan fiskal. Sebagai ilustrasi, bagaimana kalau terjadi ekspansi fiskal? Kalau terjadi ekspansi fiskal, maka domestic interest rate atau suku bunga domestik akan lebih tinggi daripada suku bunga luar negeri dan akhirnya terjadi capital inflow. Nah, pada saat itu ketika terjadi capital inflow karena kita menganut sistem nilai tukar yang mengambang, maka nilai tukar akan mengalami apresiasi. Di saat itulah maka daya saing ekspor kita akan melemah. Nah, ketika daya saing ekspor kita akan melemah, maka ekspor neto akan berkurang dan perekonomian akan kembali kepada kondisi semula. Dengan kata lain, kebijakan fiskal akan tidak efektif. Bagaimana kalau kebijakan moneter dilakukan? Seandainya kebijakan moneter dilakukan, maka dengan menaikkan jumlah uang beredar, ya, maka suku bunga domestik akan turun. Pada saat itu terjadi capital outflow dan nilai tukar akan cenderung melemah karena kita menganut sistem nilai tukar mengambang. Nah, melemahnya nilai tukar rupiah kalau di Indonesia tentu akan menyebabkan daya saing dan hal ini akan bisa mendorong ekspor. Nah, disitulah kita akan mengetahui bahwa kebijakan moneter akan lebih efektif daripada kebijakan fiskal jika nilai tukar kita mengambang. Saya bisa tarik kesimpulan secara ringkas kepada para mahasiswa, di dalam model Mandel-Fleming ini, secara ringkas bisa saya simpulkan bahwa jika kita menganut sistem nilai tukar tetap, maka kebijakan fiskal yang efektif, sementara kalau kita menganut nilai tukar mengambang, maka kebijakan moneter yang efektif. Nah, bagaimana dengan pasar uang? Nah, pada sesi terakhir dalam pertemuan kita ini, saya akan mengajak para mahasiswa untuk memahami lebih jauh mengenai pasar keuangan internasional. Bagaimana hubungan antara berbagai macam variabel moneter tadi terhadap pasar keuangan internasional. Yang pertama, kita melihat hubungan antara inflasi dan tingkat bunga dalam mempengaruhi kurs mata uang. Di dalam perspektif ekonomi internasional, hubungan ini
kita lihat atau kita dekati dengan teori yang kita kenal dengan efek Fisher internasional. Intinya bahwa di dalam mekanisme internasional melalui efek Fisher ini, bahwa kurs akan ditentukan oleh selisih tingkat inflasi antar negara. Sambil contoh misalnya, dalam hubungannya Indonesia dengan Amerika. Apa yang akan terjadi kalau misalnya inflasi di Indonesia meningkat, sementara inflasi di Amerika tetap? Kecenderungannya adalah bahwa nilai tukar rupiah akan cenderung melemah karena selisih tingkat inflasi antara Indonesia dan Amerika cenderung lebih besar. Sebaliknya kalau inflasi di Indonesia cenderung berkurang, sementara inflasi Amerika tetap, maka rupiah akan cenderung menguat karena selisih tingkat inflasi Indonesia-Amerika semakin kecil. Ringkasnya, di dalam pendekatan Fisher ini, kita bisa katakan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, maka akan semakin melemah nilai tukar mata uang domestik tersebut. Pendekatan yang lain yang kita sebut sebagai paritas tingkat bunga. Nah, di dalam paritas tingkat bunga ini, nilai mata uang dipengaruhi oleh selisih tingkat bunga antar negara. Sebagai ilustrasi, saya sampaikan misalnya selisih tingkat bunga Indonesia dengan Amerika. Kalau Indonesia menaikkan suku bunga domestiknya, sementara Amerika tetap, maka selisih tingkat bunga akan menjadi semakin besar. Dan dalam hal ini, maka rupiah akan cenderung menguat karena pemilik kekayaan akan memilih rupiah. Sebaliknya kalau tingkat bunga domestik diturunkan, sementara tingkat bunga Amerika tetap, maka orang akan cenderung memilih dolar, memilih aset-aset luar negeri karena selisih tingkat bunga semakin kecil. Dan kemudian akan terjadi aliran modal keluar. Nah, ringkasnya dari pendekatan paritas tingkat bunga ini, tingkat bunga menjadi instrumen penting untuk menjaga kurs. Kalau suku bunga cenderung meningkat di domestik, maka rupiah cenderung menguat. Sebaliknya, kalau suku bunga cenderung berkurang, ceteris paribus, atau dengan kata lain negara lain tidak mengalami perubahan, maka rupiah akan cenderung melemah. Nah, dengan demikian, dengan memahami dua teori tadi, sebetulnya kita bisa melakukan perkiraan-perkiraan mengenai kurs mata uang. Pada tayangan berikut, para pemirsa saya ajak untuk memahami perilaku yang dinamakan kurs paritas, yakni kurs yang mendasarkan kepada Fisher effect. Di dalam tayangan ini, seperti yang kita lihat ini pada kuartal terakhir 2015, ternyata kurs dolar itu sekitar 13.300-an, mendekati kurs paritasnya. Nah, tayangan yang kedua, kita lihat hubungan antara kurs dengan tingkat bunga. Nah, para pemirsa bisa lihat bahwa selisih tingkat bunga domestik dengan selisih tingkat bunga luar negeri akan menentukan kurs dan juga aliran uang. Pada kuartal terakhir 2015, selisih itu semakin besar. Sehingga tidak heran kalau pada saat itu terjadi aliran modal keluar dan rupiah semakin melemah. Nah, dan yang ketiga, nilai tukar rupiah juga sangat tergantung pada posisi cadangan devisa maupun transaksi berjalan. Kalau defisit transaksi berjalan semakin besar, dan cadangan devisa semakin kecil, maka kurs dolar akan cenderung menguat dan kurs rupiah cenderung melemah. Nah, tayangan ini menunjukkan bahwa sejak kuartal pertama tahun 2012, transaksi berjalan semakin defisit. Demikian juga cadangan devisa cenderung tidak mengalami penambahan yang besar. Nah, saat itulah sebetulnya mulai terjadi kenaikan dolar dan rupiah mulai melemah. Nah, para pemirsa dan para mahasiswa Universitas Terbuka khususnya, saya bisa rangkum pada pertemuan kali ini, yakni bahwa stabilitas nilai tukar mata uang sangat tergantung pada transaksi-transaksi internasional. Baik itu transaksi-transaksi barang
kemudian transaksi-transaksi modal maupun posisi cadangan devisa. Di samping itu, di dalam pasar keuangan internasional, kurs mata uang sebuah negara juga ditentukan oleh variabel penting, yakni inflasi dan tingkat bunga. Jadi, dengan demikian, para pemirsa bisa melakukan dengan mudah analisis situasi yang aktual saat ini. Mengapa terjadi kenaikan nilai tukar dolar, mengapa rupiah melemah dengan menggunakan alat analisis itu. Selamat mencoba, selamat menganalisis. Nah, dengan demikian pertemuan pada kali ini bisa kita akhiri dengan kesimpulan tadi. Nah, khusus kepada mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat bekerja keras, sampai jumpa.